Halo teman-teman, kita bakal melakukan analisis structural equation modeling dengan variable intervening menggunakan program Smart PLS. Berikut akan disajikan satu contoh kasus penggunaan analisis SAM-PLS. Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan penggunaan yang dimediasi oleh kinerja sistem informasi. Di sini variabel kualitas sistem menggunakan 3 indikator pengukuran, variabel kualitas informasi menggunakan 3 indikator pengukuran, variabel kualitas layanan menggunakan 3 indikator pengukuran, dan kinerja sistem informasi terdiri dari 2 indikator pengukuran, serta kepuasan pengguna terdiri dari 3 indikator pengukuran. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kinerja sistem informasi, lalu kualitas kepuasan pengguna. Lalu di sini kita lihat pengaruh langsungnya itu adalah KS berpengaruh langsung terhadap kinerja sistem informasi. Kualitas informasi berpengaruh langsung terhadap kinerja sistem informasi. Begitu juga di pengaruh tidak langsung bahwa kualitas sistem itu berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja sistem informasi dan kepada kepuasan pengguna. Lalu kita lihat di sini pengujian model struktural. Jadi saya memiliki data. Ini adalah data saya. Lalu kita simpan. Simpannya itu harus comma delimited atau CSV. Setelah kita simpan, kita buka Smart PLS kita. Oke, kita buat project. Kita bikin di sini project Elizabeth aja. Lalu kita import datanya. Nah, di mana datanya tadi itu yang ini. Lalu kita pilih namanya di sini project Elizabeth. Dan kita bikin modelnya project Elizabeth. Oke. Nah, ini projectnya itu missingnya udah nggak ada ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada rata-ratanya, ada mediannya, ada minimum dan maksimumnya. Lalu ada kurtosisnya, ada standar deviasi. Oke. Langsung aja kita membuat project kita. Yang pertama adalah kualitas sistem 1, 2, dan 3. Oke. Ini ada kinerja kualitas informasi, ada kualitas layanan, dan terakhir ya, ini ada kinerja sistem informasi, bukan terakhir ya tadi. Lalu ini ada kepuasan pelanggan. Oke, kita atur dulu supaya lebih rapi. Kita buat aja di sini ke bawah dia. Oke, kita pindahkan aja. Lalu ini kita buat ke samping. Nah, kita rename agar lebih memudahkan kita. Nah, tadi yang KS adalah kualitas sistem. Kita buat di sini kualitas sistem. Kita okekan. Lalu ini kualitas informasi. Lalu KL adalah kualitas layanan. Di sini ada KSI, itu berarti kinerja sistem informasi. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Oke, kita
kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, kelihatan kan? Lalu kita rename lagi yang ini, kepuasan pelanggan, kepuasan pengguna. Oke. Lalu gimana caranya? Kita connect aja, langsung connect ini ke sini, ini ke sini, kualitas layan ke kinerja sistem informasi. Lalu kita hubungkan kinerja sistem informasi dengan kepuasan pengguna. Lalu kita hubungkan juga kualitas sistem ke kepuasan pengguna, kualitas informasi ke kepuasan pengguna, dan kualitas layanan ke kepuasan pengguna. Lalu kita melakukan uji outer dengan klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu kita start calculation. Biarin aja kayak gini pengaturannya, start aja. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini adalah interpretasi kita, bentuk interpretasi kita. Oke. Nah, pengujian model struktural di sini ada uji validitas construct, di mana ada validitas konvergen. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita ke outer loading. Nah, ke outer loading. Nah, ini dia. Kita lihat di sini hijau-hijau ya. Nah, apa tandanya? Output nilai loading factor untuk variabel kualitas informasi dengan 3 indikator pengukuran adalah kualitas informasi sebesar 0,892, lalu kualitas informasi yang kedua 0,961, dan yang ketiga 0,928. Dan variabel kualitas layanan dengan 3 indikator pengukuran itu adalah kualitas layanan 0,843, yang kedua 0,929, yang ketiga 0,892. Variabel kualitas sistem dengan 3 indikator pengukuran adalah KS1 itu 0,795. Ini ya. Kualitas sistem. Tinggal ke samping aja. Oke. Ini dia 0,795. Lalu yang kedua itu 0,931 dan yang ketiga ada 0,809. Lalu kita lihat di sini selanjutnya nilai variabel kepuasan pengguna dengan 3 indikator pengukuran ada KP1. Kita lihat di KP1 itu ada 0,766, KP2 0,762, dan yang ketiga 0,767. Nilai variabel kinerja sistem informasi dengan 2 indikator pengukuran ada KSI1 0,965. Kita lihat yang 2 dia. Dan yang kedua 0,974. Keseluruhan indikator untuk variabel kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kinerja sistem informasi sudah memiliki nilai loading factor di atas 0,6. Dengan demikian, indikator pembentuk konstruk kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kriteria sistem informasi terkategori valid. Lalu kita yang kedua, nilai AVE. Caranya gimana? Kita lihat di construct reliability and validity. Oke. Kita bisa lihat di sini karena kita mencari nilai AFE. Jadi apa itu AFE? AVE itu average variance extract. Jadi nilai AVE untuk konstruk masing-masing adalah kualitas informasi 0,860. Ini informasi. Lalu ada layanan itu 0,790, ada sistem ada 0,718, sistem informasi 0,94, dan
Kita lihat di sini kepuasan pengguna 0,585. Maka kelima konstruk itu sudah memiliki nilai di atas 0,5. Artinya kelima konstruk tersebut terkategori valid. Selanjutnya ada validitas diskriminan. Yang kedua, pada tahap ini ada dua kriteria nilai yang akan dievaluasi, yaitu nilai Forner-Layer Curve criterion dan nilai cross-loading. Jadi kita bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada discriminant validity. Nih ya, kita di bagian Forner-Layer Curve. Jadi kita lihat di sini korelasinya. Korelasi kualitas informasi itu 0,928. Ini ya. Lebih tinggi daripada kualitas layanan 0,855. Dan korelasi antara kualitas informasi 0,928 lebih tinggi daripada kualitas sistem itu 0,522. Begitu juga seterusnya. Dan dilihat dari gambar di sini, seluruh korelasi tidak perlu adanya penghapusan indikator yang paling rendah. Yang kedua ada cross-loading. Jadi nilai cross-loading untuk variabel kualitas informasi dengan 3 indikator pengukuran ada 0,892, ada 0,961, dan 0,928. Variabel kualitas layanan dengan 3 indikator pengukuran itu ada 0,843, 0,929, dan 0,892. Lalu variabel kualitas sistem dengan 3 indikator pengukuran adalah, kita lihat di sini kualitas sistem ada 0,795 dan 0,931. Serta 0,809. Selanjutnya seperti itu, dan seluruh indikator untuk variabel kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kinerja sistem informasi sudah memiliki nilai cross-loading di atas 0,7. Apa artinya? Maka langkah berikutnya, maka tidak perlu lagi melakukan uji validitas diskriminan dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVA dengan korelasi antar konstruk laten. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, author model yang terakhir itu ada uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji reliabilitas hasilnya kita bisa lihat dari mana? Dari construct reliability and validity. Lalu kita lihat di sini composite. Ini dia ada di sebelah ya. Composite reliability. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lihat datanya dari sini. Nah, jadi kepuasan pengguna 0,809, kinerja sistem informasi 0,969, kualitas informasi 0,949, kualitas layanan 0,919, kualitas sistem 0,883, dan semua nilai composite reliability tersebut berada di atas 0,7. Jadi, konsep kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, kinerja sistem informasi, dan kepuasan pengguna sudah memiliki reliabilitas yang baik dan atau terkategori reliable. Seperti itu. Pengujian model struktural atau inner model. Inner model adalah model struktural berdasarkan nilai koefisien jalur, melihat seberapa besar pengaruh antar variabel laten dengan perhitungan bootstrapping. Bagaimana kita lakukan di PLS? Nah, tadi kita balik ke project yang ini, lalu kita calculate, lalu klik bootstrapping. Gak usah di otak-atik karena udah detail, langsung start calculation aja. Oke, ini dia. Oke. Nah, pertama kita mencari R-square. Dari mana kita dapat mencari R-square? Nah, pertama R-square itu di sini dulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kepuasan pengguna ada 0,529. Ada kinerja sistem informasi itu 0,798. Nah,
R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau eksogen. Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk. Kriterianya jika nilai R2 sama dengan 0,75, maka adalah substansial atau kuat. Jika R-square itu 0,5, maka moderate atau sedang. Lalu jika R-square itu 0,25, maka model adalah lemah atau buruk. Nah, kita lihat di sini nilainya berapa? Nilai R-square untuk variabel kepuasan pengguna sebesar 0,529. Maka variabilitas kepuasan pengguna dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebesar 52,9%. Dengan demikian model tergolong moderat atau sedang. Lalu nilai R-square adjust dan variabel kinerja sistem informasi sebesar 0,798. Maka variabilitas kinerja sistem informasi pengguna dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, serta kualitas kepuasan pengguna sebesar 79,8%. Dengan demikian, model tergolong substansial atau kuat. Oke, yang kedua, ketiga, dan keempat akan saya jelaskan secara bersamaan langsung di Smart PLS-nya. Jadi, kita buka bootstrapping, lalu pilih path coefficient. Nah, di path coefficient kita pilih itu yang ada main-nya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara membacanya, di mana kinerja sistem informasi terhadap kepuasan pelanggan memiliki original sample minus 0,484 dengan T statistik 1,734 dan P values itu 0,084. Apa artinya? Bahwa kinerja sistem informasi terhadap kepuasan pengguna itu negatif. Dan T statistiknya itu jika di bawah 1,96, maka dia tidak signifikan karena di bawah 1,96. Lalu dengan P values itu tidak berpengaruh karena di bawah 0,05. Oke. Lalu yang kedua ada kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, di mana dia original sampelnya itu positif dengan T statistik di bawah 1,96 tentunya tidak signifikan, dan dengan P values itu tidak berpengaruh karena di bawah 0,05. Begitu juga dengan kualitas informasi terhadap kinerja sistem informasi. Original sampelnya itu positif, T statistiknya itu di atas 1,96 berarti dia signifikan, dan P values-nya itu berpengaruh karena di atas 0,05. Oke, karena di bawah 0,05, maaf. Lalu begitu juga terhadap kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan terhadap kinerja sistem informasi, kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna, dan kualitas sistem terhadap kinerja sistem informasi. Nah, kita akan melihat indirect effect-nya itu berapa. Nah, di sini kita lihat specific indirect effect-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang menjadi indirect effect-nya itu ada kualitas informasi, kinerja sistem informasi, kepuasan pengguna, di mana ini adalah mediasinya, dan kepuasan pengguna adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Nah, di sini kita lihat kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna dengan kinerja sistem informasi sebagai variabel intervening memiliki original sample minus. Sedangkan T statistik di bawah 1,96 dan P values itu di atas 0,05. Berarti dia negatif, tidak signifikan, dan tidak berpengaruh. Seperti itu. Seperti itu juga kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dengan kinerja sistem informasi sebagai variabel intervening, dan kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna dan kinerja sistem informasi terhadap variabel itu dengan kinerja sistem informasi sebagai variabel intervening. Lalu apa yang menjadi tidak langsung direct effect-nya? Apa yang menjadi direct effect-nya? Kita bisa lihat dari sini. Nah, yang menjadi direct effect-nya tadi kita bisa lihat kualitas sistem dengan kepuasan pengguna.
kepuasan pengguna. Itu dia tidak berpengaruh, tidak signifikan dan positif. Jadi untuk apa kita menganalisis ini? Karena nanti berguna pada kriteria mediasi. Lalu kita lihat di sini ada 3. Lalu kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Itu dia positif, tidak signifikan, dan tidak berpengaruh. Lalu ada kualitas layanan dengan kepuasan pengguna positif, tidak berpengaruh, dan tidak signifikan. Lalu nanti kita akan bisa hubungkan ke mediasi. Selanjutnya kita akan melakukan predictive relevance atau blindfolding. Sebelum itu kita akan menganalisis dulu hipotesis. Jadi kita bisa lihat di sini hipotesis itu kita dapat dari mana? Dari PET coefficient tadi. Jadi yang di sini yang positif, saya ambil contoh langsung kualitas informasi terhadap kinerja sistem informasi. Katanya apa? Hipotesis 2 diduga bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi, di mana hipotesis 2 diterima karena nilai tes statistik di atas 1,96 yaitu 5,140. Ini dia 5,140. Serta nilai koefisien original sampelnya itu positif karena 1,250. Maka kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi, dan H2 itu diterima. Sebenarnya kualitas kinerja sistem informasi ini kan variable intervening. Jadi sebenarnya terhadap variable intervening kinerja sistem informasi seperti itu. Lalu kita lihat di sini kriteria mediasi. Jadi karena tadi saya sudah menjelaskan positif dan tidak signifikan di PET coefficient. Jadi kriteria mediasi itu ada apa aja? Jika direct PET atau hubungan langsung signifikan dan indirect PET itu hubungan tidak langsung tidak signifikan, maka tidak ada efek mediasi atau hanya efek langsung. Yang kedua, jika direct PET atau hubungan langsung tidak signifikan dan indirect PET itu hubungan melalui mediasi signifikan, maka variabel mediasi berperan penuh atau full mediation. Lalu yang ketiga ada jika direct PET itu hubungan langsung signifikan dan indirect PET itu hubungan melalui mediasi signifikan, maka variabel mediasi tidak berpengaruh penuh atau partial mediation. Nah, kita di sini lihat direct efeknya tadi apa? Kualitas sistem itu positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang kedua, H5-nya itu kualitas informasi positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Lalu yang keenam, ada kualitas layanan positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Lalu yang menjadi indirect efeknya itu ada kualitas sistem negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi dan kepuasan pengguna. Yang kesembilan, kualitas informasi positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi dan kepuasan pengguna. Yang terakhir, kualitas layanan positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi dan kepuasan pengguna. Berikut adalah mediasinya. Lalu ini tidak signifikan, baik direct effect dan indirect effect. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah predictive relevance atau blindfolding. Bagaimana caranya? Caranya adalah balik ke project, lalu kita calculate, lalu blindfolding. Oke, start calculation, nggak usah diapa-apain. Nah, kita di sini mendapatkan nilainya. Blindfolding jika di atas 0 maka dia memiliki nilai observasi yang baik. Maka di sini kita melihat semuanya di atas 0, maka blindfoldingnya construct atau consolidated redundancy-nya bagus.